Bilang industri Anda kan yang masih disuplai oleh impor 50%. Nah, kali ini kalau kita lihat rupiah juga tertekan begitu terhadap dolar Amerika Serikat. Ini Anda seperti apa melihatnya? Atau ada kekhawatiran apa nih yang akan Anda rasakan untuk industri Anda? Ya, ada dua hal. Yang pertama, kalau kami memang 50% masih disuplai dari import, itu artinya kita ada peluang untuk investasi baru lagi karena 7 juta kebutuhan bahan baku plastik itu 50% masih import. Kemudian yang kedua, dengan naiknya nilai dolar itu juga sepertinya membuat kita menjadi lebih pede lagi karena import akan jadi lebih mahal, sehingga pemain-pemain hilir itu akan cukup terbantu dengan suplai lokal karena kita kan jualannya dalam bentuk rupiah, kemudian just in time, jadi manakala dia butuh hari ini kita bisa kirim segera hari ini. Kalau import kan mereka butuh hari ini baru bisa dikirim atau mereka bisa terima barang 2 minggu atau 3 minggu kemudian, sehingga sebenarnya lokal ini harus terus kita dorong untuk suplai kebutuhan lokal, di mana dengan adanya gejolak rupiah tidak terlalu signifikan dalam hal ketibaan barang delivery-nya. Memang kalau dari sisi harga, memang dengan nilai rupiah yang turun pasti akan mempengaruhi harga jual di customer. Nah, kita di Lebaran ini kebetulan harga minyak juga naik, kemudian juga harga bahan baku juga naik. Nah, ini kalau dolarnya naik artinya naiknya 3 kali. Jadi artinya industri lokal yang menjadi tulang punggung industri hilirnya. Nah, ini juga kita antisipasi ke depan, kira-kira sampai kapan ini kebutuhan-kebutuhan ini bisa kita substitusi, karena beberapa investasi yang ada sekarang itu sudah mulai menunggu, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu belum pro ke investasi, sehingga ada beberapa investasi yang akan mundur yang harusnya 2027 sampai 2030 besok startup. Ini mereka wait and see begitu, Mbak Safira. Baik, saya akan ke Pak Andri. Pak Andri, kalau misalkan melihat nilai tukar rupiah yang masih melemah begitu ya, ini bagaimana nih dampaknya ke sektor industri ini? Khususnya di industri pengolahan, Pak Andri. Ya, Mbak. Jadi sebetulnya sepakat dengan Pak Fajar tadi. Kalau kita melihat sih sebetulnya kalau tadi dari plastik sendiri kan 50% ya untuk bahan bakunya impor. Nah, kalau kita berbicara industri yang lain, misalnya tadi yang saya gunakan adalah industri hulu tekstil. Industri hulu tekstil saja untuk serat dan filamen itu kalau saya tidak salah ya itu kebutuhan impornya itu bahkan sampai 90%. Jadi tentunya dengan pelemahan nilai tukar pasti akan berpengaruh cukup besar terhadap bahan baku dari tekstil sendiri atau pakaian jadi. Jadi tentu itu yang pertama, dan yang kedua itu adalah dari segi barang modal, karena barang modal kita melihat secara kumulatif impor dari Januari sampai Februari 2024 itu mengalami peningkatan 14,2%. Ini sebetulnya sinyalemen yang cukup baik karena ada ekspansi dari industri karena mereka membeli setidaknya barang modal, di mana barang modal kebanyakan adalah barang-barang yang memang sebetulnya mendukung kegiatan industri. Nah, ini juga menurut saya perlu berhati-hati bahwa bisa jadi barang modal ini yang digunakan untuk proses produksi di industri itu juga terdampak begitu ya akibat adanya pelemahan nilai tukar kita gitu. Jadi bisa jadi lebih mahal harganya untuk berinvestasi di Indonesia karena tadi yang terkait dengan pelemahan nilai tukar. Nah, ini menurut saya hal-hal yang menurut saya perlu segera diatasi begitu ya, karena di sisi lain ketika sulitnya mendapatkan bahan baku atau mungkin bahan bakunya mahal, ini pasti akan merembet kepada sektor hilirnya, di mana sektor hilirnya sendiri adalah industri yang memproduksi langsung ke end user, dan ini juga pasti akan memberikan peningkatan harga bagi produk yang dihasilkan di industri hilir gitu, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Fajar. Pak Fajar, gimana nih tanggapan Anda terkait Permendag 36? Apakah dengan adanya pemerintah yang membatasi kalau kita lihat bahan baku impor, ini apakah akan membuat industri dalam negeri juga kembali menggeliat? Bisa ada persaingan yang lebih bagus lagi? Kami menyambut gembira Permendag 36, Junto Permendag 3 2024 itu memang dari kami belum optimal, tetapi sudah jauh lebih bagus karena 141 HS number produk jadi plastik itu sudah dikenakan dalam Permendag ini.
Nah ini mudah-mudahan bisa mampu mengkontrol barang-barang jadi impor yang dari luar itu bisa sedikit tertahan atau sedikit terkontrol sehingga industri lokal dalam negeri itu bisa mensupport atau mensuplai pasokan-pasokan lokal seperti mainan anak-anak, otomotif part, kemudian packaging dan bahan-bahan aksesoris untuk kebutuhan rumah tangga itu yang di situ paling banyak menggunakan tenaga kerja dan paling banyak added value-nya sehingga nanti Permendak 36 Junto Permendak 3 ini harus selalu dimonitor bagaimana efektivitasnya kalau bisa itu nanti ditambah komoditasnya sehingga kita bisa berharap nanti produk-produk dalam negeri ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri di mana multiplier efeknya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja kemudian juga menurunkan devisa impor dan kita menambah devisa-devisa ekspor. Nah kita dulu itu sebelum tahun 2008 kita pernah menjadi nomor 3 di dunia eksportir karung. Nah sekarang sudah tidak bisa lagi karena apa? Karena sudah banyak karung-karung plastik yang masuk ke dalam negeri. Sehingga kita industri karung yang itu sangat padat karya itu sekarang sudah kewalahan. Terutama di terpal plastik. Nah ini sudah mulai hampir 80% terpal plastik yang ada di Indonesia itu adalah disuplai dari Vietnam dan Cina. Nah ini belum tercover secara tegas itu di Permendak 36 tadi. Nah kita masih punya instrumen lain seperti safeguard atau anti dumping untuk melindungi industri dalam negeri sehingga utilitas industri dalam negeri kita harap bisa di atas 70% begitu Mbak Mila. Baik, kita harapkan demikian. Tapi Pak Fajar, saya ada pertanyaan terakhir untuk Anda. Sebenarnya menurut Anda apa sih yang menentukan iklim usaha di Indonesia? Apakah memang termasuk oleh transisi pemerintahan baru ini? Seperti apa? Nah, transisi pemerintahan baru kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan transisinya smooth sehingga daya beli masyarakat di bawah ini bisa terus bertahan dan ini indeks PMI ini bisa kita pertahankan karena tahun ini kita cuma prediksi tidak jauh dari tahun 2023. Nah, mudah-mudahan transisi yang mulus pertumbuhan 2024 bisa di atas 4,5% mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita harapkan demikian ya Pak Fajar. Terima kasih atas waktu dan informasinya Sekjen Inaplas Bapak Fajar dan Bapak Andri, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.